koperasi. Kali ini kita masih di materi tentang kredit union. Dan seperti yang sebelumnya, hari ini saya juga masih ditemani oleh Mas Damar Sasongko ya. Salah, ya bukan manajer ya, GM ya. Posisinya adalah General Manager di Kredit Union Cikalongmas. Jika kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah umum dan sejarah kredit union di Indonesia, maka hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih sensitif ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk begini, apakah kredit union itu koperasi? Karena kan orang hanya melihat koperasi ini ada koperasi simpan pinjam yang disebut dengan KSP, kemudian juga ada layanan simpan pinjam. Nah, CU kredit union atau sebagian memanggil Kopdit ya, Kopdit. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang terpisah, berbeda dengan koperasi, karena namanya saja sudah beda. Nah, ini pertanyaan ini akan saya ulang lagi, sebenarnya kredit union itu koperasi atau bukan? Iya, oke. Selamat berjumpa kembali mitra koperasi dimanapun berada. Terima kasih Mas Abu kesempatannya. Ya, ini itu juga pertanyaan saya malah sebenarnya awal ketika saya masuk ke CU diajak bergabung di CU. Ini awalnya memang karena kalau di Indonesia ya mau nggak mau karena harus ikut dengan aturan undang-undangan koperasi. Sebenarnya CU dan koperasi itu sama, karena CU itu kan gerakan kooperatif, gerakan kerjasama sebenarnya. Di internasional ya federasi dunianya WOCU itu World of Council Credit Union itu anggota ICE, anggota International Cooperative Alliance. Terus kita di Asia ada EQ, konfederasinya itu sama, kita anggota ICE. Jelas-jelas kita adalah gerakan koperasi. Mungkin kalau di luar dikenalnya memang kalau yang namanya koperasi keuangan itu ada credit union, ada financial co-op. Ya ada banknya, ada bank koperasi. Di sini bank koperasi ada nggak ya? Bukan Pak. Jadi ya kita kenal ada yang kita kenal adalah KSP memang. Maka badan hukumnya secara aturannya, lembaganya, badan hukumnya kita KSP. Hanya karena kita merasa awalnya ini di internal gerakan CU sendiri. Karena aktivisnya awal-awal itu merasa kami beda dengan koperasi yang dibuat dibentuk atau dengan koperasi yang mulai dari bawah, mulai dari nol. Itu sebenarnya semua koperasi mulainya dari kumpulan anggota, bukan kumpulan modalnya tapi kumpulan anggota. Nah, kalau ditanya bedanya dengan KSP, sama, sebenarnya kita sama. Yang membedakan mungkin ini aja, afiliasi dari primer ke sekundernya. Kami itu federasi nasionalnya namanya Inkopdit, Induk Koperasi Kredit, karena kita aturannya adalah WOCU. Prinsip-prinsip koperasi internasional ada di WOCU, gerakan koperasi CU sedunia. Ya singkatannya kreditnya itu kriteria, kredit unionnya kita ambil jadi koperasi kredit. Di Kalimantan itu dipertegas, kalau teman-teman Kalimantan, kami bukan koperasi, iya, sebenarnya sama gerakannya koperasi. Hanya perbedaannya kadang-kadang di pengalaman di lapangan mungkin ya. Ada yang merasa bahwa kalau KSP itu zaman kemarin-kemarin, kalau sekarang kan sudah mulai ditata ulang, tata kelola. KSP kan ya semua yang bersifat harian itu ya KSP, tidak bersifat pinjam. Prakteknya kadang-kadang itu yang sering dikritik sama teman-teman. Di CU mulai dari nabung dulu, karena kita mulai ngumpulin modal dulu untuk dipinjamkan ke sesama anggota. Tidak ada modal dari luar untuk dipinjami dulu, maka jadi modal dulu. Kita mulai dari modal awalnya berapa dulu, itu yang diputar. Itu di CU di pendidikannya memang semacam itu. Nah, kalau KSP kadang sindirannya, ini sindiran teman-teman, kadang agak ini juga agak sensi juga sih. Di beberapa teman-teman CU garis keras
maksudnya garis keras dia lebih kencang di CU-nya, dia akan ngomong kami memang badan hukumnya KSP yang sesungguhnya adalah CU, karena koperasi yang mulai dari simpanan dulu baru pinjaman gitu. Sementara yang prakteknya di lapangan kadang pinjam dulu baru simpanan, itu yang di pohon-pohon butuh uang hubungi KSP ini yang membawa kadang membawa citra buruk terhadap koperasi itu sendiri. Ada kayak gitu, belum yang harian dan macam-macam. Sebenarnya sama, hanya memang kalau di luar itu ada perbedaan antara lembaga keuangan privat dengan lembaga keuangan yang sifatnya bisa dimiliki publik. Maka di Belanda ada bank koperasi, di Inggris yang akhirnya secara keuangan ya kita harus akui ada bank koperasi yang pernah gagal di Inggris kemarin, sempat dijual ini. Nah, di Indonesia ini seolah-olah baru karena memang baru bisa terbuka setelah reformasi. Kita ini badan-badannya tetap KSP. Ya, jadi walaupun secara prinsipnya sama ya. Sama, beda operasinya di ranah teknis dan juga secara organisasi. Mungkin bagi mitra koperasi yang belum tahu, ICA ini adalah organisasi koperasi dunia, International Cooperative Alliance. Sehingga walaupun kemudian di Indonesia ada beberapa struktur yang berbeda, tapi secara internasional globalnya semua di bawah ICA. Yang kedua adalah kalau saya melihat perbedaannya di masalah prinsip-prinsipnya. Walaupun mungkin kita tidak bisa menjudge juga bahwa ketika ini berbeda, akhirnya berbeda. Ya. Nah, ada satu yang pengen saya tanyakan begini. Jika kemudian kredit union adalah bagian atau komunitas yang sama dengan koperasi simpan pinjam, bagaimana acuan hukumnya? Apakah ada acuan hukum yang khusus untuk kredit union atau masih gabung sama dengan koperasi simpan pinjam? Nah ini kalau di Indonesia memang akhirnya kita ikutnya karena undang-undangnya sama, turunannya sama, kita KSP. Hanya itu aja. Hanya kita membentuk federasi sendiri. Bahasanya koperasi sekunder tingkat nasionalnya. Kan primernya ada yang namanya CU, ada yang namanya Kopdit. Nama itu akhirnya itu include di nama. Ada misalnya di mana? Di daerah Indonesia Timur, Kopdit Pintu Air, CU Pintu Air. Misalkan di Kalimantan ada CU Pelingkuman, ada Kopdit Lantang Tipo, namanya itu jadi masuk include di nama. Tapi depannya badan hukumnya rata-rata KSP. Awalnya seingat saya kalau baca sejarahnya di tahun 70-an memang mau diusahakan yang namanya Kopdit ya Kopdit badan hukumnya sendiri, karena memang ada beberapa yang berbeda dengan gaya koperasi yang diterapkan oleh undang-undang ke sini. Misalnya kalau di undang-undang kan ada sebutan badan usahanya, sementara kalau CU dengan prinsip internasionalnya sudah ada kondaknya yang sama, ada prinsip semua bahwa kalau CU itu kayak gini definisinya, CU itu sekumpulan okra, sekumpulan produk. Ya kalau mau kekeh di situnya kita nggak akan selesai situ. Maka itu yang jadi acuan di gerakan CU sendiri. Jadi tetap ini sama. Ya, dan kalau saya lihat memang CU hanya bergerak di simpan pinjam. Ya, single purpose-nya di situ memang. Jadi memang bukan sama dengan koperasi pada umumnya, karena koperasi sendiri kan masih ada koperasi simpan pinjam, koperasi produsen. Kalau CU lebih ke KSP-nya ya. Iya, kalau di sini lebih ke KSP. Apakah memungkinkan CU ini mempunyai bisnis di luar simpan pinjam? Nah, atas nama CU-nya. Kalau atas nama CU-nya enggak. Kita mendorong iya. Nah, di beberapa CU yang sudah besar itu, yang sudah istilahnya karena sudah puluhan tahun anggotanya banyak, ada puluhan ribu, maka kan akhirnya ada kebutuhan nih, kita merespon kebutuhan anggota butuhnya tidak sekedar layanan simpan pinjam misalnya, layanan simpanan dan pinjaman. Mereka butuh untuk misalnya kayak di Kalimantan kan langsung petani karet, butuhnya ada pabrik karetnya, pengolahan karet, maka diarahkan untuk bangun koperasi.
koperasi produksi, bangun ini yang terkenal akhirnya kemarin 3 tahun belakangan beberapa penggerak CU menginisiasi yang namanya spin off, semacam dimekarkan lah. Iya, pemekaran. Anggotanya masih jadi anggota CU ini yang layanan simpan pinjam tinggal dikelompokkan lagi, misalnya yang petani butuhnya apa, terus yang ini butuhnya apa, yang bentuk koperasinya beda karena nggak bisa ini CU-nya sendiri, paling di RAT diputuskan untuk kita membentuk prakoperasi, yang membentuk bukan CU-nya tapi anggota-anggotanya sendiri dalam dampingan ini. Nah, permasalahan modal dan macam-macam bisa dikarenakan masih sama-sama anggota ini perluasan aja ya di spin off kan. Terus maka ada dulu kalau di tingkat federasi nasionalnya kita ada Induk, beberapa membentuk yang belakangan disebut Inkur, itu koperasi usaha rakyat, yang mau tambang kayak mau apa, karena beda-beda ya per wilayah berbeda-beda. Hanya itu istilahnya itu salah satu pengembangannya, karena tidak mungkin CU menjadi KSU. Ketika CU-nya menjadi KSU akan berubah total ini yang di dalam. Karena yang umum kan ada KSU koperasi serba usaha. Berarti ini memungkinkan bukan lembaganya yang mengembangkan usaha, tapi mendorong anggota. Iya. Ya, baik itu bikin grup. Ya, apakah membentuk asosiasi atau badan hukum koperasi. Jadi intinya adalah anggotalah yang kemudian bisa mengembangkan baik bentuk usaha maupun jenisnya. Ini bisa CU-nya sendiri yang menginisiasi atau sekaligus juga bisa jadi semacam backbone awalnya untuk permodalan dan macam-macam. Fondasinya di keuangan. Ya, hal primer biasa sih. Ya, kita tadi kan sudah ada beberapa kita membahas tentang perbedaan-perbedaannya. Sebenarnya persamaannya selain kumpulan orang, ya, sama-sama kumpulan orang itu apa sih, Mas Damat? Ya sama-sama di prinsip koperasinya, sukarela dan terbuka, terus prinsip otonomi, keterbukaan, kerjasama dengan ini, kesetiakawanan, solidaritas, kayak gitu. Itu yang jadi prinsip yang sama di karena kami juga kan menurut prinsip-prinsip. Walaupun CEO sendiri punya 5 prinsip sendiri ya? Ya, itu pilar. Pilar. Bahasanya kalau di kami itu pilar. Pilarnya CU adalah pendidikan, solidaritas, swadaya, inovasi, yang terakhir itu unity, persatuan dan kesatuan. Karena kan kita beda wilayah, itu yang khusus di gerakan koperasi kredit Indonesia. Kalau di Asia lebih ngomongnya, itu bahasanya sini sebenarnya diversity kan keberagaman. Filipina dengan wataknya gimana, Nepal seperti apa, di masing-masing pilar, misalnya pilar gerakan internal. Ya, nanti apakah mungkin Credit Union ini dalam rangka supaya lebih melebur lagi dengan koperasi simpan pinjam melakukan aktivitas yang sama? Karena begini, kalau saya lihat, ya, misalkan ini ada dinas koperasi, koperasi, apakah selama ini menaungi Credit Union? Dijelaskan lagi kita kan itunya juga. Cuma di lapangan begini, pada saat ada diklat koperasi simpan pinjam. Rasanya sangat jarang kita melihat di situ ada juga peserta dari CU. Ya, saya juga bingung kadang-kadang. Jadi ya kebetulan kan kami kalau yang si Kalmas badan hukumnya dulu tahun 2009 itu di provinsi karena antar kabupaten. Kalau dinas provinsi sering ada misalnya di mana. Jadi di kabupaten malah mungkin karena ya kami juga ini evaluasi di kami misalnya di Cikalmas atau di dalamnya, terutama di Jawa Tengah ini, saya yang skupnya paling dekat adalah di Jawa Tengah. Memang ya karena ini mungkin ya masih sisa-sisa yang dulu. Jadi CU itu walaupun terbuka dan macam-macam, kadang rasa eksklusifnya masih ada karena ikatan pemersatunya itu yang lebih kuat. Ini komunitas saya loh. Beberapa belakangan ketika banyak yang anak muda yang masuk,
di Wonosobo ada CU Lestari, dia juga aktif dengan Dinkop kabupaten, sering terlibat, kadang malah juga di forum kerukunan antarumat beragama juga terlibat, pendampingan petani juga di Banyumas sendiri ada CU SAE, lalu Mino Martani, ya gitu. Sebenarnya ada beberapa, ada banyak sebenarnya kayak gitu. Hanya memang ada ini nggak tahu ya, karena aktivitasnya mungkin yang sering merasa ada perbedaan, kita mulai dari pendidikan dan macam-macam. Jadi ketika ini ya kalau ada undangan kita datang, ini kelemahannya gitu. Lalu sekunder yang di tingkat Jawa Tengah yang terdekat juga masih jarang. Satu di Semarang ada seperti namanya Bakti Kita. Nah, ini yang baru muncul belakangan kan bareng sama KSP Kokun, SAE, terus dari Gombong atas Swadaya kita baru seperti yang namanya Karya Raya Jagat Kita. Ini sekalian informasi aja yang gerakan aja. Nah, ini kan udah mulai ada ke arah situ akhirnya sekarang. Memang kalau di COP sih sering agak canggungnya mungkin itu ya. Karena di dalam juga kadang-kadang di sistem kadernya itu ditanamkan terus belajar. Kita tuh mandiri, kita tuh mandiri. Tapi sebenarnya menurut Mas Damar, apakah diperlukan peleburan atau kerjasama yang lebih intens antara CU secara umum dengan koperasi? Ya mestinya. Kalau kita sama-sama di gerakan koperasi ya mestinya lebur. Kalau aktivitas mungkin bisa aja di masing-masing punya ini masing-masing lah istilahnya. Tapi sesama misalnya sama-sama penggerak koperasi ya mestinya kita sama bareng-bareng. Ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah keinginan yang didengar oleh banyak pihak gitu ya. Karena di satu sisi memang kita harus mengakui bahwa ada keunggulan yang dimiliki oleh CU, misalkan tata kelola, kemudian pola-pola profesional itu. Ada beberapa yang memang lebih unggul, sehingga nanti diharapkan dengan bersatunya kembali, bukan ini terucuk ya. Iya, bukan. Nggak ada perpecahan. Nggak pernah cerai. Nggak pernah cerai. Harapan kami sih memang begini, nanti ke depan ada kerjasama yang lebih menguntungkan. Ya, nanti secara kelembagaan maupun secara usaha, atau kita sama-sama koperasi sebenarnya. Dan mudah-mudahan harapan ini didengar oleh pengambil kebijakan juga yang berkaitan dengan koperasi, sehingga ke depan saya bisa bareng dengan Mas Damar dalam sebuah forum untuk membahas perkembangan koperasi, misalkan begitu. Jadi saya lebih banyak belajar lagi dari Mas Damar. Sama. Iya. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih Mas Damar. Saya lebih terbuka lagi memahami bahwa ternyata CU ini koperasi. Tadinya masih ragu-ragu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di channel selanjutnya. Masih di Mitra Koperasi yang membahas tentang perkoperasian. Salam koperasi.